tahun yang dilakukan adalah penjarahan kekayaan negara, ya, ekonomi, kemudian kekuasaan yang sangat totaliter. Kita ingat persis di zaman itu orang berbeda pendapat pun pasti akan berurusan dengan kekuasaan. Orang berani mengkritik keras kepada pemerintah yang berkuasa, itu bisa dipenjarakan, bahkan juga bisa dihilangkan ya nyawanya. Ini sejarah kelam yang tidak boleh sebetulnya dilupakan. Ya, sejarah ini harus tetap dicatat untuk menjadi pengingat, alarm sebetulnya bagi generasi-generasi berikut bahwa kita telah melewati satu fase ya, kehidupan yang sangat buruk dalam proses bernegara. Gerakan Reformasi 98 itu kan akumulasi sebetulnya, puncak ya, dari ketertindasan rakyat selama 32 tahun, ketidakberdayaan rakyat selama 32 tahun, akhirnya muncul kekuatan bersama mahasiswa dan rakyat. Dan Reformasi 98 itu bukan perjuangan yang gratis ya. 1217 dinyatakan oleh tim gabungan Tripartita meninggal. 91 dinyatakan sakit yang harus dirawat di rumah sakit. 313 yang hingga hari ini tidak pernah ditemukan mayatnya. Dan tidak sedikit peristiwa pembunuhan, penculikan ya, secara paksa yang dilakukan oleh kekuasaan saat itu. Jadi kekuasaan yang sangat totaliter, Soeharto didukung oleh TNI Polri saat itu. Jadi TNI Polri yang harusnya juga independen, berpihak kepada rakyat sebagai anak kandung rakyat, tapi justru berpihak ya kepada negara dengan segala bentuk penindasannya. Nah, kenapa? Karena hingga hari ini 23 tahun aktor-aktor yang harusnya bertanggung jawab terhadap jatuhnya banyak korban gerakan Reformasi 98 belum kita bisa tentang perkosaan ya saat itu, penjarahan yang diskenariokan. Penjarahan dan perkosaan itu kan bukan bagian dari gerakan reformasi. Mereka adalah gerakan penumpang gelap reformasi ya, yang ingin memperkeruh situasi, suasana, sehingga situasi chaos itu menjadi alasan Orde Baru untuk melakukan tindakan represif kepada mahasiswa ya. Nah, ini tidak bisa kita tolerir, ini kita tidak bisa biarkan, sehingga gerakan Reformasi 98 yang hingga hari masih hidup, teman-teman aktivis 98 lewat barikade menuntut, memberikan dukungan pada Jokowi, ayo usut tuntas siapa dalang dan pelaku serta aktor-aktor utama ya, yang telah melakukan pembunuhan, kemudian penculikan secara paksa, penghilangan ya teman-teman aktivis maupun masyarakat. Seret mereka. Ya, bagaimana kita mau menikmati demokrasi? Ya, kalau demokrasi harus hidup ya dengan bergelimangan orang-orang yang hari ini terbunuh, mati, diculik, yang tidak pernah negara hukum mampu menyeret mereka. Saya yakin Jokowi punya keberanian, tapi selalu ada pihak-pihak yang ingin menghalangi Jokowi untuk tidak melakukan itu. Sehingga Barikade 98 sebagai pengawal Jokowi ingin memberikan dukungan, support, ayo Jokowi jangan takut. Ada kekuatan rakyat, ada kekuatan mahasiswa. Ini harus dituntaskan. Ya. Dan ini tentu menjadi bagian sejarah yang nanti kita harapkan melahirkan efek jerah agar tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang sama seperti 98 terjadi di periode-periode kepemimpinan siapapun. Karena hukum memberikan rasa keadilan dengan menyatu dan menyerahkan para pelaku utama. Kalau tidak, maka bisa saja pasca Jokowi satu saat negara yang dipimpin oleh rejim otoriter terjadi lagi penindasan, penghilangan paksa, penculikan, pembunuhan kepada rakyatnya sendiri. Ini yang kita tidak inginkan. Sehingga Orde Baru ya layak, kami saat itu posisi sebagai lawan Orde Baru. Ya, jadi fuck you Orde Baru atau fuck Orde Baru ini ya menjadi simbol dan jargon Barikade 98. Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98 yang kita lakukan tepat di tanggal 21 Mei 2021, artinya 23 tahun lalu peristiwa gerakan Reformasi 98. Ada 1.217 yang meninggal, 91 yang dinyatakan luka, dan 313 yang mayatnya masyarakat sipil, mahasiswa, pelajar yang hingga ini tidak pernah ditemukan. Nah, tentu kita ingin menyampaikan beberapa ultimatum bersamaan dengan pengukuhan pada hari ini, peringatan 23 tahun reformasi. Ada 5 ultimatum nasional. Ultimatum pertama adalah mendesak
dan memberikan dukungan penuh pada pemerintahan Pak Jokowi untuk menuntaskan kejahatan hak asasi manusia, penghilangan nyawa, penculikan ya kepada aktivis yang terjadi pada 1998. Kita ingin siapapun aktor yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa yang cukup banyak jumlahnya tadi, bahkan penghilangan aktivis, penculikan paksa kawan-kawan kita, benar-benar memberikan keadilan hukum bagi keluarga, bagi kawan-kawan mahasiswa. Karena ini hutang sejarah kami yang akan terus kami perjuangkan. Ultimatum nasional kedua pada tahun 1995 ya, atau 2005 tepatnya, para pahlawan nasional baru diberikan gelar sebagai ya kita ingin memberikan dukungan agar mereka diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Ya. Ultimatum ketiga, kita mengingatkan Amin Rais bahwa dalam sejarah gerakan 98, Amin Rais tidak pernah menjadi bagian dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Bahwa dia pernah muncul ya tanpa diundang oleh kekuatan mahasiswa yang saat itu sedang melakukan pendudukan DPR. Bahwa dia pernah terlibat dalam pertemuan dengan kelompoknya dan bukan dengan gerakan mahasiswa, yaitu urusan Amin Rais, tapi tidak pernah aktivis mahasiswa gerakan reformasi 98 yang telah mempertaruhkan banyak ya korban jiwa yang saya sebutkan tadi, itu memberikan gelar, menyematkan gelar pada Amin Rais. Sehingga ultimatum yang ketiga kami di hari ini adalah meminta Amin Rais untuk tidak lagi menggunakan ya gelar sebagai tokoh dan bapak reformasi, karena tidak pernah gerakan mahasiswa memberikan gelar itu dan menyematkannya kepada Amin Rais.